Terus polemik yang belakangan terjadi nih, pandangan Om Pepep gimana nih? Tentang apa dulu? Banyak nih. Itu yang ribut-ribut itulah. Ntar lagi, tahu nggak kenapa kamu dari kanan? Nggak tahu. Engine sebelah kiri nggak bisa mati. Oke, dari kanan. Kayak nggak usah disebut merek dong, Oh jangan. iya. dia Saya udah lihat belum ya nggak pakai kacamata. sebenarnya ini buat gaya aja. Kalau dibuka sebenarnya matanya putih semua. Tapi kenapa saya Knows time. Never hesitate. Ya, tentang apa? Kita bicara tentang LMKN. Iya, LMK ya. Sebenarnya kan LMKN Apa yang ini ya, yang di real life ya? ya, sebenarnya kan yang aku lihat sih sekarang ada beberapa musisi besar yang menginginkan direct licensing, ya kan, direct langsung ke pencipta. Padahal sebenarnya menurut undang-undang juga pasal 9 juga udah disebutkan bahwa itu ada satu lembaga manajemen kolektif yang mengatur itu, yang akan memungut performing right kepada si penyelenggara event. Bunyi pasalnya begitu, bukan kepada artis. Sebenarnya nggak ada urusan dengan penyanyi sebenarnya. Kalau dari undang-undang tuh sebenarnya nggak ada urusan dari penyanyi. pencipta ya? Nah, jadi LMK ini akan memungut kepada pihak penyelenggara. Yang nanti pasti duitnya akan dikasihkan ke pencipta. Bukan ke pelaku ininya Bukan ya, pelaku event. hiburannya ya. Bukan pelaku hiburannya. Kalau pelaku hiburannya jadi ambigu. Ambigunya begini, oke, dia nggak boleh bawain lagu saya. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Apa parameternya? Dia sama-sama manusia kok. Kalau si A nggak boleh tuh berapa ribu orang yang di kafe, kenapa boleh? Jadi nggak punya ukuran parameter. Akhirnya cuma bicara masalah suka dan tidak suka akhirnya. Iya. Oh, saya karena nggak suka nggak boleh. Saya karena saya suka sok aja. Apa ornamen dari hukum itu harus begitu kan? Enggak. Lebih subjektif ya kalau gitu ya. Karena hukum itu kan equality before the law. Semuanya tuh equal di mata orang tuh, di mata semua orang tuh hukum tuh rata gitu. Jadi kalau buat satu pakem tata kelola tentang regulasi undang-undang ya berlaku untuk ke semua. Iya. Gitu loh. Karena bahaya sekali dengan kejadian kemarin, bahaya sekali di dunia industri, terutama para pelaku bisnis industri lumayan cukup drop penjualan kemarin. Karena hampir semua penyanyi jadi worry, jadi takut untuk bawain lagu orang. Iya. Itu sih. Gitu. Apalagi tugas-tugas dari sebuah perusahaan kayak publishing. Publishing itu memang tugasnya adalah merecover terus. Semakin banyak orang merecover akan dicomot kan oleh CMS. Iya. Sedangkan kebayang kalau seorang pencipta lagu punya hak veto yang nggak bisa dibatasi. Oh, saya nggak mau sama ini, saya nggak mau sini, bangkrut publishing. Padahal tugasnya dia harus merecover kan. Iya. Iya kan, itu dari sistem bisnis kan begitu tuh. Gitu loh. Jadi oke, makanya pencipta lagu punya hak, itu kita junjung tinggi, hak kekayaan intelektual namanya. Makanya di situ kalau menurut Pepep yang Pepep baca pasal 28 2014 itu sebenarnya bukan untuk pelarangannya, perizinannya itu sebenarnya bukan untuk masalah independen menyanyikan lagu. Tapi apabila lagu itu kita ambil, kita masukkan ke dalam industri komersial, DSP, itu baru nggak boleh. Iya. Tapi mau masuk TikTok, mau masuk Instagram, kan udah ada satu badan tadi, CMS tadi yang bisa mengkolek langsung ya. Like YouTube juga akan dengan sendirinya akan copyright. Iya. Sudah ada sistem yang terbentuk gitu. Iya. Andai kata tidak ada pasal 28, Kang, mungkin di dunia ini nggak ada orang satupun yang punya master. Saya nggak boleh melarang lagunya. Kang Wira itu punya hak secara sound recording right untuk menarik sound recording gitarnya. Kan kalau dari Presindo kita dapat royalti. Iya, ada. Ya, Artinya Recording ya. Yes, artinya kan kita ada hak royalti di situ. Royalti. Jadi kalau seketika Wira mau narik lagunya boleh. Kalau pemain drum narik juga, pemain bass narik yang nggak ada master akhirnya. Makanya pasal 28 itu mengikat. Tidak boleh semena-mena. Yang dimasukkan harus izin itu adalah pengelolaan digital yang masuk ke dalam ranah komersial kayak DSP. Menurut Pepep begitu cara pandang, menurut Pepep ya. Iya. Menurut Bang Lui bagaimana? Ya seperti ya polemik kita emang Sebab Direct licensing itu setuju nggak Bang Lui? directnya tergantung dari orangnya aja sih menurut saya sih. Kalau Bang Pepep malah jadi Pepep sih gini, mau setuju nggak setuju, yang penting kalau memang mau ada, ayo buat legal standingnya. legal standingnya. Iya kan sekarang pasalnya nggak ada, masih ambigu. Direct licensing tuh ambigu.
Sekarang kalau misalnya memang ada direct licensing, Pepep pencipta lagu nih, Pepep mesti naruh berapa ribu orang di seluruh kafe Indonesia Buat jadi buat mata-mata ngecek. ya. Apa begitu sistemnya? Kan enggak lah. Iya betul. The Beatles akan taruh berapa juta orang di seluruh dunia. Iya. Kalau memang direct licensing memang ada secara legal standing. Pelaksanaannya kan jadi aneh gitu. Harus masuk sistem kali ya. Harus masuk sistem. Ya itu publishing kan sebenarnya udah kuat menjaga itu. Nah, untuk performing rate juga sudah jelas. Punya regional masing-masing. Di Indonesia ada LMK, ada Majak, ada WAMI, KCI, dan yang lain-lain. Pada saat di Indonesia mau bikin attribute The Beatles, dipungut dong sama bukan PPP-nya, dia mungut penyelenggara IO-nya. Nanti LMK kita akan nyetorkan ke LMK sana. Kalau di Malaysia MSCP, ya setorkan kan ke MSCP. Jadi udah terconnect karena undang-undang kita banyak menyadur undang-undang internasional. Karena mereka lebih dulu. Iya. Tata kelolanya lebih rapi, Ya, kita lebih dulu. telat ya. Iya, makanya kalau kita lihat kalau di MTV kadang-kadang lihat orang negro ini siapa nggak kenal, tapi rumahnya segede mall. Iya kan? Kita lagu. Tapi kita nggak tahu ini siapa. Kalau Bobby Brown, MC Hammer atau yang muda-muda Eminem kita tahu lah. Ini siapa negro teh. Tapi mobilnya Lamborghini-nya 3. Musisi penyanyi rap. Ya gitulah, tata kelolanya udah benar. Undang-undangnya sih regulasinya udah benar. Kemarin apa diundang jadi di seminar di Kemenkumham. Dan ada Zoom dihadiri 36 kanwil seluruh Indonesia. Zoom, banyak banget Zoom. Sebenarnya secara regulasi yang dibentuk sekarang pasal 9 yang baru ini juga nggak ada yang berbeda sih sebenarnya. Secara regulasi undang-undangnya udah benar dari dulu menurut Pepep ya. Tinggal implementasinya aja. Kalau misalnya agama tuh tinggal tafsirnya aja yang dilurusin gitu. Secara letter lucksnya udah benar gitu loh. Tinggal implementasinya aja. Karena kalau nggak itu jadi multi tafsir. Iya. Jadi Satu pasal orang bisa menafsirkan bermacam-macam. Iya. Multi tafsir itu yang terjadi banyak konflik akhirnya. Tapi putusannya udah ada putusannya ya yang terakhir di Dan Indonesia. ini pertama kali kita dengar cuma di Indonesia. Di luar negeri kita nggak pernah dengar masalah kasus kayak begini. Iya. Mereka sudah sistemnya dan putusannya aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah lepas deh. VD juga lepas dari gugatan. Dari gugatan yang Ya VD lepas. Karena memang menurut Pepep legal standingnya nggak ada. legal standing. Nggak kuat. Dan kemarin juga Pepep merhatiin di sidang MK itu waktu pengajuan untuk perubahan itu. Aldi Isra itu sebagai hakim ketua MK dia mengatakan bahwa semua teman-teman penikmat musik punya hak untuk mendengarkan lagu loh. Kan permasalahannya adalah begitu hak moral ditempatkan hak ekonomi kan itu jadinya yang jadi duit, yang jadi masalah. Padahal hak pencipta lagu itu, hak mendengarkan lagu itu nggak selalu semuanya harus dibatasi dengan hak ekonomi, nggak semuanya harus berbatas. Untuk yang publik umum bahwa manusia pun juga di Indonesia ini secara konstitusi kita punya hak untuk mendengarkan lagu secara bebas. Gimana Bang? Jadi ulang-ulang gitu. Ternyata gitu. berat. Lu gampang ringan-ringan aja ya, bro. Ya udah deh balik lagi ke band deh kalau Tapi gitu. itu nggak apa-apa, ini ilmu. Nggak apa-apa ya, ilmu. Nggak apa-apa, ini Berat, ilmu ya. gitu kan. Meskipun kita Gua juga jangan, bengong gitu kan. Tapi ya oke lah. Pandangan Bang Pepep ini oke gitu kan. Karena Pepep juga punya label pelaku industri, Iya. jadi ngerasa Bukan sekedar cuman musisi atau pencipta atau lagu pencipta yang dilihat lagu. dari Iya. sebelah sisi gitu. Sekarang ada penjahat-penjahatnya. Karena pasti berdampak ke industri kan, pasti berdampak, Iya, iya. pasti berdampak. Yang jelas-jelas kita sign kontrak dengan label, berarti kan hak ekonomi kita dikelola dia tuh, Iya. ya kan? Begitu dikelola dia, walau begitu dia mau coba untuk bereksplor, dikolaborasi nama ini, itu kan bagian dari perputaran ekonomi bisnisnya kan? Iya. Ya. Featuring ini, di recycle, di repackage. Kalau seorang penyanyi punya hak veto berlebihan sampai yang tadi dibilang, nggak boleh. Oh aku nggak suka. Oh lagu gua dibikin dangdut, apalagi ada beberapa pencipta lagu yang dia pengen musik lagunya dia tuh elegan selalu, nggak salah, Iya. nggak salah. Begitu mau dibikin dangdut, ini pernah kejadian. Wah gua nggak tahu lagu gua dibikin dangdut. Kangnya ada aja yang begitu mah. Iya benar. Siapa itu?
Tahu. Sebut aja nanti di bip. Tapi bukan berarti bukan Dijebak. Sebut aja nanti di bip. sebut aja namanya Bunga. Asik. Bunga. Tapi aku sangat mendukung hak kekayaan royalti untuk pencipta lagu, atau aku dukung. Memang LMK ya ada hotel, restoran memang mesti dipungut. Iya. Itu setuju kalau itu. IO. Nah, itu dipungutnya sekarang bagaimana itu? Yang kan katanya ada yang dari meja, dari kursi, dari ruangan, itu ideal nggak menurut Om Pepep? Asik. Tapi itu kontroversial gitu. Perasaan nggak ngobrol kemarin. minum dulu sedikit. Cek dulu. Aku nggak tahu ya. LMK sekarang itu bagaimana sudut pandang cara parameternya mengukur sebuah pengkolekan. Contoh, bagaimana cara memungut royalti hak kekayaan intelektual royalti pencipta lagu dari sebuah badan usaha namanya karaoke? Ya, setiap lagunya dinyanyiin harusnya ya. Harusnya kan. Tapi kan sekarang yang dia pungut, setahu aku ya, aku pernah dengar dari beberapa teman-teman Abminda mengatakan, oh dia cuma berpatokan pada 4 karaoke besar. Itu sangat, nah, patokan 4 karaoke besar itu menentukan kuantiti. Saya bilang kalau misalnya di karaoke daerah, musik-musik wali kangen band lebih banyak dinyanyikan loh sama orang bandar-bandar cabe, bandar apa gitu, petani-petani di daerah-daerah. Artinya kuantitinya jauh lebih tinggi dong. Menurut Bapak nggak apple to apple, nggak fair. Terus kalau mereka lihat dari room, kan kita bicara tentang hak kekayaan royalti, kekayaan intelektual royalti kan, lagu. Kalau dia bicara room kan jadi Jaka Sembung Mawa Bedog. Itu nyambung. Dia ngitung room, sedangkan kita mau hitung kuantiti lagu. Kan pemakaian lagu yang kita bicarakan royalti pencipta lagu kan. Bukan royalti room kan. Iya dong, bener kan? Lagunya ada satu room, lagunya cuma 5 mungkin ya. Ya, cuma 5 dipungut, atau enggak mungkin yang dinyanyikan cuma 100, yang lagu nggak pernah dinyanyikan apa dibagi juga apa enggak? Kan kita seharusnya kalau kita bicara tentang rule of game-nya adalah berapa yang saya pakai itu yang saya bayar, kan gitu. Iya, betul. Berapa yang saya nyanyikan itu yang saya bayar, yang nggak dinyanyikan ya nggak ada bayar, fair dong. Iya kan? Nah, parameter ukuran sistem yang dibentuk sampai sekarang menurut Pepep masih ambigu. Iya ya. Mungkin Dari meja belum dibayar. ada platformnya ya untuk mengecek lagu apa aja. Sebenarnya Ya kan sebenarnya kalau dari Tapi kayaknya gampang deh bikin sistemnya itu harusnya ya. Kan Harusnya. tinggal dimasukin data lagu Detektor Indonesia. sih lebih tepatnya. Ya kayak detektor kan ada kayak aplikasi apa yang bisa Ngetahuin lagu ngetahuin apa ya. lagu gitu kan. Ya harusnya sih, bener, cuman bukan harusnya, bener banget Kang. Kang Iya. udah future banget berpikirnya. Sebenarnya itu bukan barang sulit dan bukan teknologi yang baru dan canggih juga enggak. Iya. Pepep, alhamdulillah nanti bisa dicek di digital. Kebetulan Pep dapat award dari Persatuan Karaoke di Malaysia. Pada saat Pep dapat award, Pep bingung loh, kok dia bisa tahu bahwa setiap karaoke itu lagu Putih-Putih Melati itu kok banyak trending diputar. Oh berarti mereka punya satu alat ukur. Ya. Setelah Pep pelajari ternyata di setiap karaoke itu mereka punya satu engine Nah, yang bisa terdetek. Jadi nanti orang-orang LMK MSC di sana dia tinggal nancepin, keluar kebuka semua lagu ini 1000 kali dinyanyiin, Iya. 100 kali, dan itu alatnya nggak canggih-canggih amat, standar sebenarnya. Sebenarnya sama aja kayak alat pajak. iya. Orang pajak kalau datang tancap ke komputer kebuka semua kan data kita, nggak bisa dibohongin kan. Pajak mah sekarang udah transparan. Iya. Kita nggak bisa lagi main ngemplang pajak atau main sembunyi-sembunyiin data gitu, udah ketahuan. Artinya teknologi itu bukan teknologi yang baru, gitu loh. Jadi, Cuman kenapa tuh kok nggak diterapinnya? Ya di Indonesia kenapa? aduh entah ya. Ya entah ya. Kita tanya siapa nih? Siapa yang duduk Jadi di sana? kayak restoran juga, Pepep nggak tahu ya. Ini informasi aja, bisa salah bisa benar. Katanya ada yang ngitung dari berapa kursinya. Saya bilang kita bicara tentang royalti lagu, kenapa bicaranya kursi? Yang harus tahu Pepep, cara menghitung parameter begitu adalah pajak. Kalau dia bikin restoran, orang pajak memungut berapa dari kursi atau dari meja, itu betul. Karena menyangkut masalah kuantiti jumlah orang yang makan. Itu mempengaruhi pendapatan dia, pajaknya sekian. Kalau kita bicara tentang royalti lagu, ya harus dari lagu dong. Iya betul. Jangan dari kursi. Ya mudah-mudahan ya di media ini Om Pepper lebih ini lagi dong, speak up supaya
Speak up. Kan udah tuh Speak up ya. Oh berarti kalian komen deh yang banyak deh. Nah, kita Nanti sih potong yang banyak nih. aku sih cuman Dikampanyekan ya. ingin mengangkat aja. Yuk sama-sama kita berpikir gitu loh, fenomenal. Ya Pepep juga nggak tahu. Menguak tabir. Tabir Tabir surya. Kayak Pep juga punya temen dua-duanya. Pep kenal GM Hotel besar di Jakarta. GM-nya temen. Pep pernah datang ke tempat dia. Bro, gue mau nanya, lu ditagih oleh LMK ini berapa per tahun? Dia keluarin invoice-nya, ada yang 50 juta per tahun. Beda-beda ya? Nah, Tergantung beda-beda. dari hotelnya ya? Padahal sama-sama bintang 4. Makanya Pak bilang, cara parameter ukurannya apa kok bisa beda? Satu lagi Dharma Wangsa. GM-nya kenal juga, bayar 70 apa 80 juta. Gue bilang kok kenapa berbeda ya? Padahal jumlah kamarnya juga nggak jauh berbeda gitu. Kok kenapa berbeda? Makanya ukuran parameternya apa? Nah, temen saya juga sama GM di Bandung, hotel bintang 4 juga sama. Tagihannya nggak segede gitu. Cuman 25 juta. Tapi pas ditagih, wah katanya nggak akan muter lagu Indonesia, jadi nggak muter lagu Indonesia. Sama aja sebenarnya. Karena banyak aku lihat di fenomenal di medsos, ya udah kalau gitu gue bawain lagu bule. Sebenarnya wajib. Tetep aja kan? LMK-nya tetap mungut, nanti diserahin ke LMK Iya, kan? iya. Betul. Karena dia public ini ya di tempat publik. Iya, ya. public area. Karena kan yang dipungut itu kan hotel, restoran, kafe, radio, TV, public area, mall, kereta api, pesawat, semua itu dipungut sama dia. Dan itu gue setuju. Dan memang itu untuk mensejahterakan musisi. Cuman Pep cuma minta tolong bikin parameternya agar lebih fair, lebih adil, win-win solution, yang nggak dinyanyiin, yang nggak tenar, ya masa sama dengan yang terkenal, yang kuantitinya. Makanya aku dengar kemarin sempat lihat di medsos Ari Lasso marah-marah, kenapa kok gue bisa segini dapatnya gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di LMK, aku nggak tahu ya, ini so tahu aku aja. Mungkin kalau bisa menemukan satu rancangan khusus agar lebih otentik, lebih identik, dan lebih detail, lebih bagus. Makanya kalau kita dibilang publishing dan agregator nggak pernah ribut, karena reportnya selalu detail. Iya. Bener nggak sih? Iya, karena digital. Agregator detail karena dia menggunakan sistem digital, pasti akan terlihat berapa kuantiti dipakai. Nah kalau kita masih memungut dengan sistem manual, pasti akan terjadi kerepotan. Karena kita bicara tentang jutaan bank lagu. Iya benar. Yang cuma bisa ngedetek itu secara kuantiti pemakaian ya harus berbasis digital. Iya. Oke. Berarti tadi nggak disebutkan lagi LMK gimana dihimbaunya gimana tadi? Nggak dihimbau sih, maaf, nggak dihimbau, nggak dihimbau. Maksudnya kalau enggak gitu mau kita apa ini gitu? Nggak, bohong, suka fitnah dia. Jadi nanti Suka fitnah. di ini judulnya. Fitnah, nggak mau, nggak bohong. Ngomongin apa sih gua nggak ngerti. Ini kayaknya Siapa sih sebenarnya? Pakai masker. harus batuk kan? Bener batuk sama. Yang ringan-ringan kali ya. Iya ini udah cukup berat juga ya. Berat gue juga panas sih kepala berat. Batuk lagi Waktu tuh. keliling sama ST12 Om dari zaman Charlie sama Asik sekarang. nih. Sih kayak poho lagi kan. Pohon lagi tuh. Di Indonesia tempat mana aja yang paling favorit selama didatengin? Sebut 3 deh. Ya pastilah DT1 tingkat 1 Kota Madia. Dari tingkat 1 Kota Madia. Oh. Ya, 3 favorit tempat- banyak tempat sih Indonesia hampir semua sih. yang keren gitu. Basis-basisnya. Misalnya pantainya yang keren atau apa? Sulawesi keren, Sulawesi, Kalimantan keren, kampungnya itu termasuk tempat kota favorit Samarinda Balikpapan. Iya keren banget sih. Top favorit sekali, apalagi sekarang kan daerah ke Berau sana ada satu taman wisata sekarang yang baru Oh itu ya, tuh, aku keren. belum pernah ke situ lagi. Kemarin kita baru pulang dari situ. Berau, Kaltara tuh apa satu lagi ya? Tarakan ya? Tarakan sama apa ya? Aduh, Kemarin namanya kita sebut. konser di mana? Pontianak. Hah? Pontianak. Kemarin. Pontianak tahun baru. Yang itu 4 kota itu, nah disitulah pokoknya. Keren-keren. Dulu zaman Charlie juga Medan, keren kok. Indonesia tuh keren lah sebenarnya. Keren-keren. Jauh-jauh lagi ya. Jauh-jauh. Tapi ya Besar sekali ini. seru. Tapi ada lucunya.
Mungkin Kang Nui juga sama. Kalau kita punya uang, sengaja mau main ke satu kota yang terpelosok, males sekali. Tapi berhubung bekerja dengan Java Jive, mungkin Kang Nui, akhirnya pergi juga ke sana dan akhirnya banyak orang tahu tentang Indonesia. Percaya nggak, Wir? Iya. Nggak semua orang Indonesia bisa datang ke kota-kota di seluruh Indonesia loh. Iya. Saya ke Toraja sih. Tuh. Coba kalau sengaja punya uang mau ke Toraja males kan sebenarnya. iya. Berhubung main band, Iya. mau nggak mau. Iya benar. Wira coba, pernah nggak mungkin ke Tobelo katanya? Ya belum, cuman Mungkin nggak tahu kali Tobelo. Iya Tobelo di Sulawesi ya. Enggak, Di mana itu? kan? Nggak tahu. Tobelo. Di Halmahera, Pulau K yang Oh kecil. iya, gitu. sananya lagi Sulawesi ya. Iya iya. Itu gua waktu naik perahu ke situ, bawa alat-alat naik perahu, kata tukang nakodanya, Mas, nih 3 jam lagi tembus Filipin. Oh iya udah ke atas sana ya. Iya, kalau Kucing sengaja. ya, kucing ya. Iya, bukan. Lain, Kucing Malaysia Kali- ya itu. Kalau kucing Kalimantan. Ini kan? mah dekat Ambon sananya lagi. Oh iya. Kalau Sulawesi huruf K besar, ada K yang kecil. Kayak kecilnya belah Oh, sini. iya. Halmahera. Baru mikir-mikir kalau gue punya uang juga sengaja mau main wisata ke situ malas kali. Jauh banget ya. Tapi dengan pekerjaan kita main band, akhirnya kita bisa hinggap di semua kota. Kang Nui juga sama. Kapan lagi gitu. Makanya bersyukur kita jadi musisi. Iya benar ya, bisa jalan-jalan gratis. Bisa jalan-jalan gratis dan kita tahu ternyata Indonesia ini kaya, megah, indah, the best lah. Budayanya banyak pisan, keren. Main di Jayapura, main di Ambon. Karena sengaja ke sana juga malas juga kan sebenarnya. Mau main gitu malas. Paling kita mainnya tempat-tempat yang keren aja, Bali. Ya kan? Itu serunya, suka dukanya, tapi ya campur tegang beriman juga. Ya kan, naik pesawat, Iya. ngalamin turbulen. Turbulensi Itu tuh- apalagi dari sana. Saya pernah ngalamin tuh pas dari Makassar ke Toraja itu. Darat kan? Enggak, Oh, nggak ada. pesawat dulu. Pesawat kecil. Pesawat kecil. Itu tuh lagi hujan kan. Harusnya berangkat jam 8. Jam 8 diundur ke jam 1 karena hujan. Waduh. Maksain berangkat aja. Itu isinya cuman kita berenam, terus ada pilot, co-pilot sama satu penumpang lain kan cuman isi 10 Iya, gitu. cuman isi 8. Nggak pakai bagasi. Ini bagasi. Nggak ada bagasi di dalam semua barang-barang itu kan. Orang naik pesawat itu yang nimbang badan. Benar nggak sih? Iya benar. Ya kan, nimbang badan. Iya. Nah, pesawatnya Twin Otter itu kan Twin yang Otter kecil itu paling-paling kan. yang kecil dia. Paling kecil. Isi 6, isi 8. Iya. Iya. Oh, itu nggak real. Itu pas lagi hujan, naik ke atas itu kan maksain. Pas udah di atas udah abu-abu gelap. Ternyata pas 45 menit kemudian pas mau nyampe ke Toraja itu ternyata Cerah. cerah. Keluar Jadi, dari badainya dia dulu. keluar dari Dia badai. terbang rendah ya. Terbang rendah. Oh. Pas keluar badai apa coba? Kita di lembah-lembah di pegunungan. Wah, itu indah banget tuh. Indah banget. Indah Karena banget. Wah, keren banget itu. bedanya sama pesawat-pesawat besar, Boeing itu dia kan terbang di atas awan. Iya. Kalau ini di atas pohon. Jadi di sela-sela aja gitu. Benar, Wir. Cobain, Wir. Nggak percaya, Wir. Tapi daps ya. Ya benar tuh Di atas pohon. Udah kayak Vietcong. Kemarin juga sama, kita dari Samarinda ke Brow, naik KTR 200. Aduh, mau berangkat itu lu gerimis lagi. Ya itu tegang-tegangnya begitulah. Aku Iya. pernah take off ke arah Medan. Wah, pesawat bocor. Bodinya benar. Turun seketika ketinggian. Wah, Oksigen keluar. Waduh, pernah begitu ya? Pernah, itu satu. Terus kedua, pernah satu cabin itu asap semua. Oh, bisa yang lihat. AC itu, Bukan AC, kalau AC kita tahu kan penguap asap. Akhirnya mendarat darurat, asap aja asap. Pernah. Seringan terbang. Terus satu lagi, ini yang lucu nih. Aku kan istri aku pramugari. Jadi waktu aku terbang dari Jakarta ke Belitung, terus pulangnya lagi kebetulan dia lagi yang ngangkut tuh. Ya, oh ini cerita perkenalannya. bukan, ini cerita tentang pesawatnya Oh, nih. pesawatnya. Terus, suka dukanya pemain band. Terus begitu selesai konser Bengkulu, pulang lagi, istri itu nelpon, yang kebetulan dari Bengkulu kamu jam segini ya naiknya. Iya, karena aku lihat daftarnya, daftar penumpang. Itu yang bawa aku lagi cabin one-nya, oke. Begitu udah sampai bandara, aku mau naik pesawat, kok curiga, kok masuk pesawatnya dari pintu kanan.
Pernah nggak naik pesawat dari pintu kanan? Nggak pernah, Kiri. selalu kiri semua. Selalu kiri kan? Ini dari kanan. Emang ada pesawat dari kanan? Ada di belakang pilot itu ada pintu buat masukin makanan. Oh, iya. Kan masukin makanan, catering semua dari kanan tuh. Kalau kita mau Di masuk, depan berarti ya? mau masuk, iya. Begitu kita makan biasanya kiri nih. Ya, Begitu kita naik tangga ada pramugari diem tuh. Nah itu belakangnya kan pintu. ada pintu. Pintu itu tuh pintu. Nah masuk dari situ cuman agak rendah. Nah istri aku tuh, ya Pak kepalanya Pak awas hati-hati masuk. Terbang. Landing Jakarta. Turun ke bawah, aku mau ngerokok keluar. Terus istri nelfon. Yang di mana udah di luar? Kamu nggak terbang, nggak turun, nggak pulang? Iya bentar lagi. Tahu nggak kenapa kamu dari kanan? Nggak tahu. Engine sebelah kiri nggak bisa mati. Dia dari kanan. Nggak usah disebut merek dong, Oh jangan. iya. dia Langsung maskapai edit tuh. Bye Wir, edit Wir. jangan. Edit. Nah, maksud aku engine sebelah kiri nggak mau mati. Jadi kalau dia masuk penumpang dari kiri berbahaya. Ya. Nah terus dalam hati gue mikir, terus kalau udah nggak bisa mati dipaksa terbang juga ke Jakarta. Gila ya? Itu dari Bengkulu nggak bisa mati. Jadi gue naik dari kiri kan, dari kanan kan. Kiri kanan. Tetap terbang. Gila ya. Itu dulu ya, era-era dulu. Kalau Sekarang mah enggak kayaknya. Sekarang udah pesawatnya baru-baru, seger-seger. Iya. Sekarang mah makanya aku kalau cuaca jelek mah udah percaya aja pesawatnya keren-keren sekarang. Udah bagus-bagus. Bang Pepep untuk apa? Untuk kan jadwalnya kan padat nih. Kesana kemari olahraga nggak? Aku tiap hari alhamdulillah harus pegang drum minimal setengah jam. Oh olahraganya di situ. Drum keringat terus. Tapi nggak jalan, lari atau olahraga permainan lain yang sepeda Nggak, gitu. Ada hobi lain nggak dari main drum? Berenang biasanya. Oh, berenang. Wah, Sepeda lari enggak, berenang biasanya kalau nggak berenang ya main drum. Terus kalau- berapa ini sekali? Berapa minggu sekali gitu? Berenang emang rajin atau cuma setahun sekali? aja Seminggu gitu? sekali Oh, atau seminggu enggak 2 minggu sekali. Oke lah kalau itu. Karena berenang paling bagus. Terus sih kalau sebenarnya. inspirasi style nih untuk apa? Dari berpakaian gitu, kacamata itu dari kapan? Kalau perasaan dari dulu ya? Dari dulu. Dari dulu. Makanya kalau lihat di cover dan video klip ST12 nggak ada yang nggak pakai kacamata. Oh, udah pada lihat belum ya nggak pakai kacamata? Sebenarnya ini buat gaya aja, kalau dibuka sebenarnya matanya putih semua. Tapi kenapa saya nggak ditanya kenapa ini? Oh, Ya. nah, itu apa ini Om ini? Karena itu kayaknya kok jaketnya kok kayaknya perlente sekali, asik perlente. Enggak, ini tuh saya pakai baju di video klipnya dia. Dia. Wih. Iya. Ini Wira bilang. Actingnya gimana tuh? Nih nonton nih videonya. Ya. Ada video dengan baju ini. Gitu. Nah, kalau rencana ke depan apa nih? Selain kan Om Pepep udah kayaknya udah semua ya, musisi, pencipta lagu, produser, Sekarang agregator, rencana ke publisher. depan gimana caranya aku bisa jadi manfaat buat orang. Wah. Makanya aku seminar, kemarin aku juga workshop kemarin di 10 kota, Padang, Palembang, Sampai ke Bali ya? Sampai ke Bali. Keren. Untuk bicara tentang knowledge tentang apa sih industri musik, apa itu label, apa itu distributor, apa itu publishing, apa itu LMK. Tujuan PPP adalah agar semua musisi itu tahu, ngerti, jangan terlalu happy juga dapat kontrak, tapi setidaknya dia punya bergening. Ya. Jadi kalau dia ketemu label, karena dia ngerti, Pak jangan segini dong Pak, kan kita tahu begini-begini. Dia punya bergening power untuk melakukan tawar-menawar. Iya. Karena dia ngerti gitu. Aku berharap itu sehingga posisinya harus kembali lagi kayak dulu bahwa musisi dan label itu partnership, bukan under, bukan di bawah label. Musisi itu partnership, kedudukannya equal, sejajar sebenarnya. Tapi di era sekarang kan banyak musisi-musisi yang indie kayak gitu. Jadi mereka tidak terikat label.
Ya, ya nggak masalah juga. Artinya bagus, apalagi sekarang media sekarang kan sudah banyak bisa Open source ya, open source semua. ya udah banyak direct langsung gitu loh. Dengan YouTube kita bisa direct langsung, medsos semua direct langsung, agregator juga lo tinggal Bisa pilih mau langsung, kemana, ya. publishing mau pindah kemana. Sudah tidak ada lagi sebetulnya ya musik artis label artis ini tuh udah. Iya, sebenarnya sama aja. Sebenarnya cuma status bentuk badan usaha perusahaan saja sebenarnya. Tinggal knowledge-nya ini kadang-kadang yang harus dikasih tahu Iya, lagi ya. sehingga dia akan tahu dia punya bergening pada saat gue bicara tentang agregator, di saat gue mau kerja sama dengan agregator, berapa, how many persen saya bisa dapat dari keuntungan lagu. Kira-kira make sense nggak? Sedangkan produksi dia, klip dia, semua dia, nah, itu bisa jadi satu tawar-menawar yang baik. Iya. Ini saya dengar sih di Gogon, di Gosip Underground. Asik. Kirain apa gaguan? Katanya Om Pepep mau ini ya, jadi sutradara ya, mau bikin film. Udah 5 tahun kemarin sih aku udah bikin hampir dari 15 klip band. Dia ada di ST12 Band Official, dan ada di label aku juga. Aku memang udah bikin beberapa video klip. Sama yang itu juga kan waktu yang ST12 sempat sama Firman Kok Siagian. tahu sih? Kok tahu sih dia? Kan gua fans beratnya dong. Pepe kan bikin lagu Kepingan Hati. Itu kan ada aktingnya depan tuh. Iya. Yang mau cut. Iya, karena cowoknya. kan Cowoknya atau ceweknya yang mau cut ya lupa. cowoknya Cowoknya itu ya? true story. Oh Itu- gitu. Itu true story. Sampai sekarang ceweknya masih hidup. Itu Pepe lagu bikin buat dia memang. Itu DOP. Dua-duanya Om sama. Pepep juga DOP-nya semua. Enggak, DOP-nya Oh, ada orang DOP-in. khusus karena kan gua main band drum. Cuman Ini gua begitu modar masuk drumnya tuh. cuman Iya. Pep ngasih kisi-kisi gini loh. Pep ngomong sama sutradaranya, kan Pep kan selalu dilatih dari dulu untuk berpikir anti mainstream ya, out of the box. Selalu pengen berlawan arus gitu loh. Sebab kalau kita bicara mainstream, kita akan jadi follower. Saya bilang sama mereka tuh, saya pengen awal video klip tuh seperti percampuran antara sebuah video klip dan kayak teater. Jadi pengen movie. Iya, iya. Jadi gimana caranya di depan itu bikin drama movie-nya dulu, tanpa ada lagunya dulu, tanpa ada bandnya, supaya orang terbentuk opininya. Begitu masuk lagu orang udah dapat feel-nya. Iya. Nah itu juga yang Pepe buat waktu konser kemarin. Oh gitu. Iya, jadi pada saat beberapa lagu yang Pepe bikin konsepnya, begitu lagu Kepingan Hati itu pengen munculin dulu, lama loh itu berapa menit. Orang tuh lihat kayak nonton bioskop. Biar orang tahu maksud lagunya terus sampai dia dapat. Itu konsep itu baru publish di Malaysia. Di sini belum ya? Belum. Oh berarti akan ada konser nih nanti yang Insya konser itu Allah. ya. Berarti memadukan Kan kita belum visual nonton. juga ya. Kenapa? Memadukan visual. Iya visual dengan juga. musik gitu ya. Visual. Jadi supaya nanti kan biasanya kan kalau band lagu cinta nyanyi jeng 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 ya mereka cuma Ya. menikmati hentakan musik, lirik selesai gitu tanpa dia meresapi gitu apa makna dari lagu. Nah bentuk visual bentuk prolog visual itu yang Pepe jadikan sebagai nge-brand bos dulu sebelum musik masuk. Jadi begitu musik itu begitu multimedia film itu keluar durasi 4 menit cukup lama, orang jadi tertegun, semua blackout, lampu blackout dengan sound system besar kayak orang nonton bioskop. Ya. Dia dapat feel-nya, dia dapat rasanya, begitu baru masuk tung tak tung lighting main semua. Cuman mau itu aja untuk membuat something different aja gitu loh, supaya ingin memanjakan. Ngomongnya dapat ya. Karena saya punya berpikir bahwa penonton itu jangan dianggap sebagai komoditas saja. Ya. Tapi harus dijadikan two-way traffic, komunikasi dua arah. Di saat mereka beli tiket, mereka nggak nyesal beli mahal. Mereka puas. Ya, karena mereka mendapatkan experience baru ya. Gitu. Iya betul. Makanya Pak kemarin bilang sama Wira kan, kita kan sebagai musisi harus menguasai dua, audio dan visual. Iya visualnya harus benar. Iya kan? Karena tadi kita orang jarang pelajari tentang stage act, entertain, cara mengentertain orang gitu loh. Itu mesti ada pelajarannya lagi kan. Makanya kalau kita ngeliat orang main gitar diputer-puter, kalau di Indonesia lo gaya gitu. Padahal dia tuh sedang mengentertain orang. Iya benar. Kang Nui main dengan coolnya itu kan orang jadi gemes atau kumaha gitu. Itu salah. Itu kan salah satu mengentertain orang, benar tuh. Jadi orang beli tiket nggak dengar lagunya dan penyanyinya saja. Anjis, kayak Pepper nonton Dream Theater ngali Mike Portnoy. Jadi gue beli tiket mahal tuh dapat
knowledge, dapat pengetahuan, dapat drumnya, sisi drumnya. Jadi memang aksi panggung itu bukan hanya seorang vokalis. Jadi orang beli tiket mahal tuh, ya harus berentertain semua. Iya, jadi penontonnya pulang dapat sesuatu ya. Dapat sesuatu. Kalau dia pemain gitar dia dapat lick gitarnya. Di samping dia nikmatin lagu. Kalau dia pemain drum dia dapat skill drummer. Di samping menikmati lagu juga. Jangan di belakang aja begini gitu kan. Ya nggak salah juga, cuman ya mesti grow up aja, tumbuh, mesti berkembang. Oke. Ada lagi, Bang Dwi? Kayaknya sudah cukup dan banyak Banyak informasi ya yang informasi, didapat ya. insight banyak banget Semoga ternyata. bisa menginspirasi teman-teman Who Knows People di sana. Iya. Buset. Kita bingung nih karena saking terpanahnya ini. Asik. Iya, banyak banget gitu. Oke. Jadi makin ngefans aku ya. Ternyata selain ibunya, dia juga ngefans banget. Cuman jarang loh ya kita tahu personanya Om Pepep tuh gitu kan. Kalau dilihat kalau orang yang nggak kenal kan, wih buset, serem gitu ternyata. Kayak yang Judas tuh, kayak sombong gitu ya. Padahal mah itu Padahal bager ya. soleh, asik, soleh. Oke, Bang Dwi, selesai nih. Oke, kayaknya udah cukup ya. Sudah Oke. banyak dapat insight-insight dari Bang Pepep ya. Kayaknya obrolannya harus di-cut nih. Kita lanjut off cam ini lebih lama. Kita main nge-band nge-jam aja. Oke, kita ngejam deh sekarang. Siap. Oke, kita tutup ya. Oke. Who knows time? Never. Gak kompak. Oke. Udah itu di scroll, baca tuh. Di scroll. Lihat orangnya. Oke, sip, sampai di sini aja dulu teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Who knows time? Never hesitate. hesitate.